Halo, selamat malam. Ada Pak Rusli baru satu orang ya. Mungkin akan langsung saya mulai aja karena ini recorded ya. Jadi nanti juga diupload di YouTube bisa diulang buat teman-teman yang nggak sempat untuk ikut live Zoom hari ini. Jadi nggak akan banyak. Saya cuma mau bikin prospek atau gambaran di Excel USD. Pak Rusli, tolong direspon apakah suara saya udah jelas ke sana? Kalau sudah masuk, suara dan visualnya apakah sudah masuk grafiknya? Oke, sip. Buat teman-teman yang lain mungkin ya, yang nanti ketinggalan live Zoom-nya, karena saya ada acara lagi. Nanti ada di channel YouTube recorded-nya atau rekamannya diupload di YouTube juga. Jadi kita mulai langsung aja untuk bikin plan-nya atau kita lihat prospek dari Excel USD. Ada Pak Muhammad Nur Salim, selamat malam, dan Pak Rusli. Jadi saya akan mulai aja langsung tanpa menunggu yang lain dulu ya, biar takutnya nggak keburu. Jadi soalnya udah ditungguin di kelas, ada kelas lagi di atas soalnya. Prospek untuk Excel USD ini akan saya mulai ya, biar kita juga sambil belajar cara mapping atau cara analisa saya. Excel USD itu yang kita lihat sekarang itu bisa dikatakan untuk penurunannya itu belum bisa dikatakan berbalik arah, masih sekedar atau masih baru koreksi aja ya, belum fix pembalikan arah. Kalau ada yang ingat atau misalkan ada yang kalau minggu lalu masuk di live Zoom juga, sebenarnya pernah saya share juga. Kalau mungkin ada yang screenshot boleh di compare dengan kondisi market saat ini. Minggu kemarin itu kan pernah saya share bahwa harga berpotensi untuk membentuk head and shoulders. Dari sini awalnya polanya itu kurang lebih seperti ini. Ini yang minggu lalu persis banget ini. Cuman waktu minggu lalu tuh harga kan baru sampai sini waktu live Zoom sama saya waktu minggu lalu ya. Amin, terima kasih Pak Muhammad Nur Salim, sehat selalu juga untuk Pak Muhammad Nur Salim dan keluarga ya. Nah waktu minggu lalu tuh kan harga baru sampai sini nih. Saya pesimis kalau misalkan harga bisa naik dulu sampai ke atas, karena ketika live Zoom lagi harga itu udah naik sampai sini dan malah turun sampai sini, tapi belum FOMC ya, baru sampai sini nih. Saya berasumsi bahwa bahu sebelah kanannya itu yang ini, tapi ternyata tidak, ternyata polanya malah normal dan bagus gitu. Setelah kemarin sempat turun sampai sini ya, kemarin sempat turun sampai sini dari atas, jadi langsung polanya ini dianggap satu wave. Ternyata ini setara. Dan ketika dia naik lagi, awalnya saya anggapnya ini head soldiers yang satu lagi, cuman ternyata dia nyampe sini. Ini jadi perfect banget polanya kalau seperti ini. Berarti satu lagi harga bisa turun sampai di sini. Ya walaupun untuk turun sampai situ sebetulnya agak muluk-muluk ya, dan butuh dorongan news yang kencang, dorongan news yang kuat kalau untuk bisa harga terdorong sampai bawah ke situ. Tapi bukan nggak mungkin, toh kemarin pun ketika harga udah di bawah seperti ini bisa tiba-tiba balik lagi ke atas, padahal efek FOMC ya. Ini pun sama aja gitu, ketika harga ini udah terpenuhi, dia baru naik, masih naiknya baru sedikit, asal dia mampu break di bawah artinya bisa lanjut lagi turunnya lumayan jauh ke bawah lagi. Polanya kurang lebih seperti ini kalau ini valid sebagai head and shoulders. Jadi kalau misalnya Pak Muhammad Nur Salim atau Pak Rusli itu ada posisi sell, masih ada ya kalau nggak salah ya. Kalau ada boleh tolong disebutkan lah di berapa ya sell paling bawahnya, biar kita bahas juga. Nah, harga bisa kurang lebih sampai ke sini. Ini kalau valid sebagai head and shoulders. Kalau lihat polanya sih sampai dengan saat ini polanya masih bagus, belum dibatalkan ya, polanya masih sesuai dengan
pola head and shoulders-nya. Oke, Parusli itu paling bawah berarti 1778. Coba kita tandai dulu. Saya kasih warna ya. 1778. 17. Oke. Sel pertama ini yang paling bawah punya Pak Rusli 1791. Oke, nggak jauh yang ketiganya ya. Terus Pak Muhammad Salim di 1780. Oh, dekat barengan ya. Janjian kayaknya ini. Selnya nggak jauh ya, sama di situ sel paling bawahnya. Oke. Ini signal di private ya kalau nggak salah ya. Signal sel yang di private ya kalau nggak salah ini. Kalau polanya valid sih sebetulnya ya, signal private. Kalau polanya valid sebetulnya ini lewat, jemput banget gitu. Kalau polanya valid, gitu. Tapi kita tetap memang berharap yang terbaik. Tapi ya kita juga prepare atau waspada untuk kemungkinan yang terburuk. Kemungkinan terburuk pola ini nggak valid ada soldiersnya dan dia kemungkinan naik lagi. Cuman walaupun dia nggak valid atau naik lagi, masih ada kok potensi untuk penurunan USD minimal sampai 1782-an lah kisaran itu. Kalau kita lihat sih dari teknikal polanya mendukung untuk turun dari teknikal. Nah, dari fundamental juga sebetulnya ada beberapa data yang mendukung juga untuk penurunan XAUSD ini. Terutama kalau kita lihat dari statistik atau kebiasaannya di XAUSD ini, biasanya akhir tahun itu memang ada penurunan dulu di akhir tahun itu. Gitu. Kalau di H4 ini polanya harmonik bukan, ini masuknya itu bukan ke harmonik sih Pak, tapi ke salah satu pattern yang sering dibahas di grup. Ini namanya head and shoulders polanya. Kalau yang harmonik itu yang ada titik X, A, B, C sama D gitu. Itu harmonik. Kalau misalkan ini masuknya malah ke pola-pola dasar yang biasa kita bahas di grup. Gitu. Ini untuk XAUSD proyeksinya. Terus dilihat dari fundamental pun sebenarnya gini, yang bikin XAUSD naik itu kemarin itu sebetulnya karena salah satunya itu kekecewaan para investor yang mereka itu berharap bahwa XAUSD ini naik, suku bunga itu dinaikkan kemarin karena Powell pernah pernah pidato bahwa memang betul dalam 3 bulan ke depan hampir bisa dipastikan bahwa suku bunga akan diubah atau akan dinaikkan gitu. Padahal Powell nggak bilang bakal naik minggu kemarin gitu, itu nggak dibilang kayak gitu. Cuman mungkin terlanjur tinggi, udah terlanjur tinggi ekspektasi akan menaikkan suku bunga kemarin, tak gosip dari mana, padahal tak ada isyarat harus minggu kemarin akan naik. Pas dirilis suku bunganya ternyata tetap gitu, dan kalau saya nggak kaget ya karena memang nggak ada aba-aba atau isyarat kalau Powell mau naikin suku bunga kemarin. Kalau menurut saya malah kalau untuk suku bunga dinaikinnya itu nanti kurang lebih Februari itu bakal ada crash market yang luar biasa, keren banget momennya, harus bisa dimanfaatkan ya momennya. Kemungkinan di Februari lah akan dirubah suku bunganya itu, karena kalau tapering ini kan sudah pasti, cuman kita tinggal menunggu momennya aja. Jangan sampai ada momennya kita nggak bisa entry lagi turun, sayang banget gitu. Jadi dijaga banget apa investor. Kalau dibilang masih aman selama margin levelnya masih di atas 500, equity-nya masih tinggi, free margin masih besar, jauh itu masih cukup aman. Saya coba nitip, jaga aja margin levelnya. Kalaupun mau open posisi lagi, kalau masih memungkinkan, gunakan lot yang memang lotnya proporsional lah, sesuai dengan kapasitas dari akun yang kita punya. Itu terus kalau dipantau aja karena memang terlampau jauh ya sebetulnya, memang kalau kita lihat selnya ke tariknya, apalagi pas sampai di atas ini banget gitu, kebayang plotnya masih besar. Terus kalau untuk euro koreksi lagi, oke. Kita cek euro ya. Euro tuh posisinya apa ya Pak? Kalau yang di grup
karena saya udah 3 harian ini nggak terlalu intens tidur. Ini double top sih kalau kita lihat ya, selintas juga udah mulai langsung kelihatan ini ada pola double top. Ini double top. Euro posisinya buy. Setuju kalau untuk posisinya buy di euro. Cuman untuk buy-nya itu dia harus lewat di sini. Ini resistennya double atau biasa dibilang itu double top. Ini harus break di sini. Kalau break di sini target terdekatnya itu minimal di sini. Target terdekat kalau kita ukur bisa dapat dari sini bisa dapat sekitar 50 gitu, lumayan lah. Tapi kalau dilihat dari pola ini potensinya masih ada potensi turun dulu karena ini ada double top, jadi ya. Tapi kalau di euro mah nggak terlalu khawatir lah karena euro mah range-nya juga kecil. Kita lihat aja dari ujung sini sampai ke ujung sini kayak gede banget, padahal kalau diukur ini cuma 12 poin kalau di emas atau 120 pip dari sini ke sini. Kalau 0,1 juga nggak nyampe 150 floating minusnya. Kalau punya sell punya buy di sini ketarik sampai sini gitu. Jadi nggak terlalu khawatir lah kalau euro. Cukup aman ya. Tapi kalau berbicara XAUSD memang kita harus lebih intens untuk mantaunya, untuk bikin plan juga harus lebih hati-hati karena nggak bisa sembarangan ya. Kalau untuk XAUSD itu harus benar-benar istilahnya itu plannya harus matang banget, dipertimbangkan dilihat dari price-nya yang besar daripada rata-rata. Price-nya itu bisa sampai 15 tuh standarnya. Kalau euro tadi kita cek ya, dari ujung sini ke sini itu cuman 12 poin, sedangkan XAUSD dari ujung sini ke sini itu bisa berapa poin, coba kita ukur 11, 19, 10 poin, cuma segini doang gitu. Kelihatannya kecil tapi satu candle aja kalau dari XAUSD kan lumayan nih, jadi harus lebih hati-hati apalagi dalam penggunaan bot. Nah, kembali lagi ke EURUSD. Kalau untuk EURUSD potensi naiknya ada, tapi ya kemungkinan bakal ke floating dulu sedikit ke bawah karena ini harus beres dulu polanya. Kalau ini valid sebagai double top kurang lebih kayak gini, baru dia mantul lagi ke atas seperti ini. Tapi floating segini kalau di euro nggak khawatir lah, ini cuma berapa poin, kalaupun memang floating cuma ke floating 4 poin ke 40 pips, masih sangat-sangat aman lah kalau cuma sekedar 4 poin di euro, nggak terlalu khawatir karena ini major supportnya juga kan. Kalau kita lihat support mungkin bisa dibilang ya agak kecepatan aja sih, tapi overall sih banyak kemungkinan besar ikut juga. Ini nanti di break di double top ini. Ini untuk euro. Terus kalau untuk XAUSD ya harga masih main-main, masih berputar-putar sebenarnya di range yang sama di sini. Dan kalau kita lihat di sini kan saya biasa pakai pivot point ya kalau untuk lihat batasannya. Kalau kita lihat pakai pivot point, memang dari R1-nya belum nyampe, jadi masih ada potensi untuk bisa naik dikit lagi ke 1.800 sekitar 2,5 poinan lah, 2,5 poinan. Itu kita anggap 3 poin lah, masih bisa ketarik sih. Ya mudah-mudahan sih, saya berharap banget juga ya ini nggak di break nih resisten. Harusnya sih saya percaya polanya ini turun karena analisa sebetulnya masih sama Pak, sama dengan analisa waktu live Zoom minggu lalu gitu. Kalau ada yang masih punya screenshotnya, saya sempat share juga bahwa ini mau jadi Head and Shoulders dan itu masih saya pertahankan analisanya, belum dirubah lagi. Itu aja sih mungkin Pak Rusli sama Pak Muhammad Salim. Apa ada posisi kita lain nggak selain yang barusan euro sama XAUSD? Karena plannya gitu aja, euro betul potensinya ada up, tapi kemungkinan untuk floating ada. Paling floating juga kan barusan kita ukur cuma sekitar 4 poinan lagi. Terus kalau XAUSD saya masih bertahan dengan analisa saya yang berasumsi bahwa ini mau bentuk Head and Shoulders. Kalau ini valid Head and Shoulders ya, maka posisi 1780 mah kelewat jauh dapat ya. Cuman dipantau aja, wajib dipantau banget untuk
ketahanan atau nafas ini masih sel. Untuk GJ posisinya baik apa sel, Pak? Kita cek satu lagi ya. Kita cek satu lagi GBP posisinya baik. Oke. Coba cek GBP posisinya baiknya di berapa, Pak? Tinggi enggak? Ini ada dua shadow nih, agak khawatir. Tapi kalau pun turun ya kemungkinan nanti mantulnya di sini. Mantul. Kenapa? Karena kalau saya lihat R1-nya atau resistennya udah ditembus atau udah di break, artinya kemungkinan untuk naik lebih tingginya ada. Kemana target terdekatnya itu kalau dia naik ke 151.008 naiknya. Mudah-mudahan posisi buy-nya kalau udah di situ udah kejemput ya. Terus kalaupun turun sebenarnya bisa aja, cuman kalau untuk turun sekarang nggak akan terlalu banyak dulu ya, menurut saya, karena harga itu udah di bawah banget. Kalau kita lihat ini dari bulan apa nih, Oktober, dari sini harga udah turun, udah terlalu jauh. Kecuali kalau kita memang lihatnya di daily masih tinggi banget sih. Ini tahun 2018 saya waktu punya posisi dulu di 152an dulu tuh. Saya pernah punya posisi mana ya, 2019 tuh. Oh ini kalau nggak salah. Siap. Satu. Oh, udah kelewat jauh. Inilah kalau nggak salah, saya pernah punya sel buy di sini, ketarik sampai bawah. Ini flash crash juga di GJ dulu ya, pernah terjadi. Flash crash itu hampir di semua mata uang itu pernah terjadi sebetulnya. Yang paling ekstrim itu di GJ udah lewat masa-masanya, karena ekstrimnya di GJ itu ini waktu zamannya dia Brexit, candlenya panjang banget. Itu waktu Brexit itu 2.800 pip dalam satu hari di GJ. Itu waktu Inggris memutuskan keluar dari zona Eropa tahun 2016 tanggal 24 Juli. Itu big moment banget dulu dan nggak akan terulang lagi sampai kapanpun, karena itu cuma sekali aja terjadi. Pas resisten terdekat dari posisi sekarang, oh ini berarti dekat dong, jemput nggak sih? Cuman kayaknya udah lama ya, udah berhari-hari, dari Jumat mungkin ya. Tapi potensi berikutnya ada, karena ini udah break R1-nya, jadi ada kemungkinan atau potensi dia bisa atau masih kuat untuk naik ya. Seperti itu Pak Rusli sama Pak Muhammad Nursalim ya. Gak banyak dulu, mohon maaf banget. Nanti juga ada daily market ya teman-teman. Jadwal saya itu di hari Selasa. Daily market biasanya rekaman ya, cuman rekaman itu kan kurang efektif. Jadi kita sekarang itu daily market setiap harinya itu live di YouTube gitu. Jadi sama kayak gini, live bisa tanya jawab juga gitu, dengan durasi yang lumayan panjang. Kalau live itu jam 9 pagian tiap hari pasti ada. Kita bahas tentang market seperti ini. Dan dibahas juga sih tadi di daily market di YouTube ya. Ini juga sebenarnya plannya itu masih sama dengan plan yang minggu lalu. Saya cuma berharap teman-teman tolong sekali lagi untuk tradingnya dijaga baik-baik akunnya, karena momen-momen besar itu mau datang, kayak momen crash untuk bursa USD, kemungkinan bursa itu bulan Februari, awal tahun, terus Black December, ya itu udah rutin biasanya di bursa USD. Banyak momen yang gede-gede lah sekarang itu, jangan sampai kita ketika ada momen gede kita malah nggak bisa masuk gitu, karena ada posisi yang belum beres. Sama-sama ya Pak Muhammad Nursalim dan Pak Rusli Tenggono, mudah-mudahan sehat selalu, salam untuk keluarga, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya di live webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.